Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa dengan bahasa, budaya, adat kebiasaan, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Biasanya setiap suku bangsa memiliki paling tidak satu cerita yang menjadi bagian dari kekayaan kearifan lokal masyarakat setempat. Namun mulai tergeser, terlupakan oleh modernisasi, yang kini hanya dianggap dongeng. Inilah 10 makhluk mitologi yang tidak sedikit masih percaya. Yang pertama, Garuda. Garuda bermacam-macam. Kebanyakan, ia digambarkan bertubuh kekar berbulu emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Paruh dan sayapnya mirip yang dimiliki burung elang, tetapi tubuhnya bisa berubah seperti manusia. Ukurannya besar, sehingga dalam salah satu cerita ia dapat menutup matahari. Kisah Garuda terdapat dalam kitab Mahabharata dan Purana yang berasal dari India. Bangsa Jepang juga mengenal Garuda. Ia sebut Karura. Garuda di Thailand disebut Pakrut. Indonesia dan Thailand menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Konon di Perang Kemerdekaan Garuda ini sering muncul seakan memberi semangat para pejuang kita. Yang kedua, naga besuki. Naga ini adalah sebutan umum untuk makhluk mitologi yang berwujud reptil berukuran raksasa. Makhluk ini muncul dalam berbagai kebudayaan. Sering digambarkan sosok yang bermahkota, bersungut, beranting dan dapat menghembuskan nafas api. Kisah naga ini telah ada selama ribuan tahun, dongeng tentangnya dikenal di banyak budaya. Ia muncul dalam mitologi di Amerika, Eropa, India, dan Tiongkok. Tak jelas kapan kisah ini pertama kali muncul. Mungkin di Yunani kuno. Di Bali, naga besuki adalah penyeimbang alam dan legenda adanya Pulau Bali. Yang ketiga, kuda sembrani adalah hewan mitologi yang diambil dari cerita legenda masyarakat Nusantara, yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang secepat kilat, dan sangat kuat juga sakti. Dalam cerita pewayangan, kuda sembrani adalah kuda tunggangan Batara Wisnu. Sementara menurut legenda rakyat Jawa, sembrani merupakan alat transportasi bagi raja, ratu dan senopati yang konon menurut cerita bila bepergian selalu menggunakan kuda sembrani agar dapat dengan mudah dan cepat sampai di tujuan. Yang keempat, Ahul. Berdasarkan kepercayaan penduduk di area Gunung Salak yang beredar di masyarakat, selain di Gunung Salak, Ahul menempati pulau-pulau tropis yang tersebar di Pulau Jawa. Dia sering muncul dan terbang menyerupai kelelawar besar. Wujudnya seperti wajah mirip kera. Mata yang besar hitam. Cakar runcing besar. Pada lengan tubuhnya dipenuhi bulu berwarna abu-abu dan mempunyai sayap panjang dengan bentangan sayap mencapai kurang lebih 3 meter. Yang kelima, Nyi Roro Kidul. Dia sangat terkenal di Pulau Jawa bahkan sampai di luar Pulau Jawa. Dikenal sebagai penguasa Laut Selatan, yang diyakini masih ada sampai hari ini. Yang konon katanya juga istri para raja Jawa. Keberadaan penguasa Laut Selatan ini mendatangkan banyak mitos. Salah satu mitos yang terkenal yakni adanya larangan memakai pakaian berwarna hijau di sekitar pantai selatan agar tidak digulung ombak dan ditarik ke istana Nyi Roro Kidul. Yang keenam, suku Mante, atau yang dalam bahasa Gayo sebut dengan Manti. Suku ini dipercaya sebagai salah satu etnik pertama atau asli yang mendiami wilayah Aceh. Keberadaan mereka pernah dianggap punah atau hanya legenda rakyat. Namun baru-baru ini, seorang YouTuber mengunggah penampakan suku Mante masih ada. Netizen dibuat heboh. Sebenarnya banyak suku di Aceh, seperti Lanuns, Sakai, Jakun, Senoy, dan Semang. Juga bisa disebut etnis penghuni awal Aceh. Yang ketujuh, Leak.
termasuk salah satu makhluk mitologi yang melegenda dan sangat terkenal di Bali. Hantu ini kerap kali digambarkan dengan wujud yang menyeramkan dengan mata besar, bergigi taring dengan perawakan yang tinggi dan besar serta berbulu, dengan lidah yang menjulur panjang. Konon makhluk leak adalah makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam. Dan untuk memperkuat ilmunya ia harus mencari tumbal. Mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Biar tambah sakti. Sama halnya dengan Kuyang. Leak juga menjadikan wanita hamil sebagai tumbal untuk dihisap darah bayi yang ada di kandungan. Maupun sudah lahir. Sebetulnya masih banyak makhluk mitologi lainnya. Seperti yang bernama Bati dari Maluku. Selanjutnya Warok Ngendok. Berasal dari Semarang. Menggambarkan kerukunan dari 3 etnis. Kepala naga, badan buruk, dan kaki kambing. Makhluk ini juga dianggap sakti. Berikutnya Kuyang. Kuyang berasal dari Kalimantan yang menggambarkan wanita yang mendalami ilmu hitam. Bertujuan hidup abadi. Nah, itulah sederet makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Allahualam. Terima kasih. Semoga menghibur.